makin dekat ke surga, makin menjauh, makin keras hatinya. Ya, syukur-syukur ini kalau ada kebuli ya, Masya Allah. Yang dekat-dekat duluan dibagi. Besok malam 27 ya, malam Selasa. Iya. Malam Kamis terakhir ya. Malam Kamis, malam Jumat. Oh iya, malam Jumat dan malam takbir ya. Malam Kamis terakhir. Insyaallah. Baik Bapak-bapak jamaah, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama kita sudah berada pada apa yang disebut dengan Asrul Awakhir. Asrul Awakhir artinya malam-malam terakhir, hari-hari terakhir. Ini Ahad terakhir, besok Senin terakhir. Mudah-mudahan secara kalender memang tahun ini tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan puasa. Jadi tidak ada perbedaan pendapat malam ganjil tahun ini, karena puasanya seragam. Yang nanti akan ada sedikit gak enaknya, hampir pasti tahun ini Idul Fitrinya 2. Muhammadiyah sudah resmi Jumat. Pemerintah kemungkinan besar Sabtu. Karena memang ufuk hilal sudah terlihat, tapi belum sempurna. Maka yang lebarannya hari Jumat jangan sofos, apalagi minum di hadapan orang yang lebarannya Sabtu. Itu yang salah. Yang hari Jumat tidak boleh pakai dalil haram berpuasa di hari raya, karena yang puasa lebarannya hari Sabtu punya dalil. Barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan 1 hari saja, tidak bisa dia gantikan seumur hidupnya. Masya Allah. Sama dalilnya. Jadi yang benar, yang mau Jumatan silakan, tapi jangan sofos. Yang Sabtu bersabar ya, insya Allah. Malam hari ini kita akan sama-sama lebih dekat Pak. Ya. Ini tema spesial keluarga ya terbaik dalam Al-Quran. Kalau pakai standar Quran, keluarga terbaik itu adalah Ibrahim. Allah sebutkan dalam Quran surat 60 ayat 4.
Kang, baca yang sudah ada Quran, surat 60 ayat 4. Mangga. Ayat ini surat 60 Al-Mumtahanah ayat 4. Boleh. Surat 60 ayat 4. Yang duluan aja deh. Lambat santri. Bacanya iya, tapi lambat nyarinya karena dia nggak biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. إذ قالوا لقومهم إنا براء ومما يعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قوم إبراهيم قوم إبراهيم لأبيه فأستغفرن لك وما أملك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang sangat banyak. Jika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berpaling dari kamu dan dari apa yang masukkan selain Allah. Kami menghindari kekafiranmu dan telah nyata pada kami tentang permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali keberadaan Ibrahim pada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampun bagimu. Namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ayat ini ada satu redaksi yang mudah-mudahan kita bisa hafal ya. Pertama Allah sebutkan qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian teladan yang baik pada diri keluarga Ibrahim. Ini luar biasa. Bahkan ulama mengatakan ayat tentang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, nama Nabi Muhammad tidak disebut. Tapi ketika khusus Ibrahim, nama Nabi Ibrahim disebut. Makanya ketika kita tahiyat tidak boleh langsung ya, kecuali kita menyebut dua nama, nama Nabi Muhammad dan nama Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya kenapa di tahiyat ada nama Nabi Ibrahim. Ini dia. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa? Ibrahimlah teladan terbaik dalam Al-Quran. Bukan cuma Ibrahim, tapi istri pertamanya Sarah. Kalau di rumah jangan cerita model begini, marah orang rumah. Ya, istri keduanya Hajar, insyaallah. Anak-anaknya Ismail, Ishak, cucunya Yakub, keturunannya semua para nabi. Masya Allah. Makanya nggak ada orang yang sesempurna Ibrahim. Ya, Rasulullah Muhammad itu keturunan dari
Ibrahim. Itulah sebabnya dalam bab agama Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berikutnya, di antara keluarga-keluarga yang sangat kuat dalam Al-Quran, selain keluarga Nabi Ibrahim, yang kita tahu saking kuatnya keluarga Nabi Ibrahim, cuma keluarga Nabi Ibrahim yang menempel di rumah yang paling mulia, Ka'bah. Di Ka'bah itu cuma ada 3 nama nempel. Satu, Maqam Ibrahim, bukan kuburan ya, tempat berdiri Nabi Ibrahim. 2, bangunan yang tidak selesai, namanya Hijr Ismail. Ketika banjir Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail dan Hijr membangun kembali Ka'bah. Ka'bah yang sekarang itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Hijr Ismail bagian daripada Ka'bah, tapi sumber daya, sumber manusia tak cukup. Maka setelah itu terbangun, tak ada satu manusia yang berani menambah luas atau menambah tinggi. Seperti itulah, makanya cuma 3 nama nempel di Ka'bah: Maqam Ibrahim, Hijr, Ismail. Sampai tadi malam 1 bulan full Ramadan tidak dibuka Hijr Ismail. Gak ada manusia semulia ini diabadikan di Quran, diabadikan di tempat suci, kecuali keluarga Ibrahim. Masya Allah. Ya. Sekuat-kuatnya kita paling setahun 2-3 kali pergi umroh. Kalau keluarga Ibrahim, disitulah mereka. Masya Allah. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya keluarga yang paling sempurna adalah keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebaik-baik Hajar dan Sarah, Allah menyebutkan cuma 2 wanita yang paling mulia di muka bumi. Wanita yang paling mulia di langit adalah Maryam. Itulah sebabnya Maryam dari kecil sampai dia wafat tak pernah pegang cuci piring, tak pernah megang sapu, tak pernah nyuci, tak pernah. Karena sejak dalam kandungan sudah dinazarkan oleh ibunya hanya untuk ibadah. Itu Maryam. Makanya dia wanita langit. Tapi wanita bumi yang paling mulia adalah Khadijah. Khadijah menjadi wanita paling mulia karena 2 hal. Bukan karena hartanya. 1, karena dia tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Dia tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan suami. Itulah sebabnya Nabi kalau pulang rumah semua stresnya hilang. Beda dengan kita. Kalau pulang rumah mulailah kita pusing. Aisyah itu kalau disebut nama Khadijah, mangkok di tangannya dibalikin. Kata Nabi, Aisyah, kamu tidak tahu Khadijah, dialah wanita jika aku melihatnya semua permasalahanku selesai. Itulah sebabnya Khadijah disebut wanita bumi terbaik. Yang kedua, ini nggak ada wanita bumi seperti Khadijah. Dia tidak pernah mengizinkan kalau Nabi pulang orang lain yang membukakan pintu. Di muka bumi ini cuma Khadijah, kalau suaminya pulang dia yang membukakan pintu. Bandingkan dengan kita, kadang-kadang WA masuk duluan, kunci di bawah keset, tahu.
Padahal ketika suami pulang datang ke rumah, sumber energi yang selalu terbarukan adalah sambutan orang rumah. Itu dia. Nah, Ustaz, ada nggak penjelasan yang lebih jauh lagi? Nah, kalau ingin lihat Khadijah, Khadijah itu satu-satunya wanita sebelum meninggal datang Jibril. Ya Muhammad, sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Belum wafat, lagi sakit ini. Sampaikan kepada Khadijah, Allah telah menyiapkan baginya istana di surga tanpa kebisingan. Masya Allah. Pakai merek, istana di surga tanpa kebisingan. Kalau Asia, istri Fir'aun, harus meminta kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku darimu istana di surga. Itu istri Fir'aun, termasuk wanita mulia. Tapi kalau Khadijah, dia tidak meminta, tapi Allah menjanjikan bagimu istana di surga tanpa kebisingan. Sebab kalaupun istana tapi berisik, nggak enak juga. Ya, istana Bogor tuh berisik. Gitu. Nah, Bapak-bapak, Ustaz, bagaimana kami ingin mengenal keluarga Quran yang lebih nyata? Dari seluruh putri Nabi, yang paling nyata kehidupan keluarganya adalah Fatimah. Secara fisik, para ulama sejarah mengatakan hampir fotokopian Khadijah itu ada pada Fatimah. Dan kebetulan Fatimah adalah putri sekaligus anak Nabi yang wafat setelah Nabi wafat. Nabi punya anak 7, 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibti, Ibrahim. Ya, Nabi SAW tidak menikahkan Fatimah dengan pria kaya, tapi Nabi menikahkan Fatimah dengan pria yang dekat dengannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Status Ali sepupu Nabi. Bahkan dalam beberapa kesempatan, setiap kali Nabi sholat, kadang ruku Nabi dalam sholat itu terlalu panjang. Beberapa kali sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Jibril turun? Tidak. Tapi Jibril memerintahkan kepadaku untuk memanjangkan ruku. Kenapa? Anakmu dan menantumu belum selesai mengadoni roti, mereka belum makan. Masya Allah. Maka ketika Ali merasa sudah cukup, baru dia pergi ke masjid. Dia masih mendapati Nabi ruku. Saking sayangnya Allah kepada keluarga Fatimah. Masya Allah. Di antara kebaikan keluarga Fatimah adalah sampailah pada dialog mereka berdua. Kata Fatimah, suamiku, mintalah kepada ayah, kalau nanti selesai perang ada tawanan wanita, mintalah satu untuk diperbantukan di rumah kita, sekaligus kita didik dia. Kata Ali, kaulah putrinya, belahan jiwa, kaulah yang berkata. Kata Fatimah, aku malu. Mohon maaf, ini yang tidak ada dalam kehidupan keluarga yang lain. Fatimah diajarkan oleh Khadijah tidak meminta sesuatu kepada ayahnya ketika dia sudah berkeluarga. Karena Khadijah mendidik, jangan menambah beban ayahmu.
Akhirnya mereka berdua sepakat untuk datang sama-sama menemui Nabi. Nabi tersenyum, Nabi katakan, semoga saja ada tawanan wanita. Ternyata selesai perang ada tawanan wanita, tapi Allah menyibukkan Ali dan Fatimah sehingga datang terlambat. Ketika datang, tawanan wanita itu sudah diberikan Nabi kepada orang lain. Padahal Nabi berjanji, tapi Nabi tidak merasa gusar. Kenapa? Sebelum Nabi memberikan tawanan itu kepada orang lain, Jibril memberitahukan sesuatu pada Nabi. Apa itu? Kata Nabi kepada keduanya, Fatimah, Ali, maukah kalian diberikan sesuatu lebih baik dari wanita tahanan itu? Apa itu? Bacalah selesai sholat tasbih 33, tahmid 33, kemudian takbir 33, tutup dengan satu kali tahlil, la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, menghapus seluruh dosamu dan menutupi seluruh kekurangan hidupmu. Bapak-bapak, perhatikan baik-baik. Sejak saat itulah syiar baca 33 tasbih, tahmid, takbir itu dipakai di seluruh kalangan kaum muslimin. Sekarang hitung berapa orang yang sholat pakai zikir itu. Setiap mereka zikir, Ali dan Fatimah dapat pahala dari mereka. Itu dia, Pak. Puncaknya ketika Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, dalam keadaan kritis, Fatimah berkata, ayah, jangan tinggalkan aku sendirian. Karena tinggal Fatimah. Nabi punya beberapa anak putri, tapi Fatimah lah yang terakhir. Kata Nabi, engkaulah orang pertama yang akan menyusulku setelah aku wafat. Hari itu pas 6 bulan setelah Nabi wafat, Ali bin Abi Thalib kaget. Fatimah menggunakan baju yang dia gunakan saat waktu menikah. Fatimah tidak memberitahukan kalau dia sebenarnya sakit. Fatimah memanggil Ali. Ya Ali, aku ingin berwasiat kepadamu. Apa wasiatnya? 1, kalau nanti aku wafat, tidak ada upacara penguburan. Jangan disolatkan di masjid, dan jangan mengumumkan ke orang lain. Cukup engkau dan anak-anak kita yang memandikanku, menyolatkanku, dan menguburkanku. Masya Allah. Bapak-bapak, saya beritahu ya, kualitas Fatimah. Fatimah itu saya dengar langsung dari seluruh guru-guru, ustazah-ustazah, syarifah-syarifah. Semua mereka pingin derajat seperti Fatimah. Apa kelebihan Fatimah? Fatimah berucap, sebaik-baik wanita adalah wanita yang paling baik di alam ini adalah wanita yang tidak melihat pria yang bukan mahramnya, dan wanita yang tidak dilihat pria yang bukan mahramnya. Makanya ada beberapa ustazah tidak mau masuk YouTube. Itulah sebabnya Fatimah tidak mau disolatkan di masjid. Nanti banyak pria yang bukan mahram melihat. Saking sempurnanya menjaga kehormatan dirinya. Makanya beritahu istri, di handphonenya jangan muat fotonya. Berapa banyak orang lihat istri kita, dan yang melihat itu bukan mahram. Itulah kedudukan Fatimah. Ali bin Abi Thalib setelah mendengarkan wasiat ke masjid. Hasan dan Husain menyusul.
Selesai sholat, kata Hasan dan Husain bisik, ayah, bunda telah meninggal. Masya Allah. Pingsan Ali. Tapi dia tidak memberitahukan ke siapa-siapa. Dia pulang ke rumah, laksanakan fardu kifayah, mandiin, kafanin, mereka bertiga menyolatkan. Saking menjaga kehormatan Fatimah dan menjalankan wasiat, maka kemudian mereka menguburkan. Tapi apa yang terjadi? Ketika akan meletakkan jenazah Fatimah di liang lahat, ya, tiba-tiba Ali menangis meraung-raung. Kata Hasan Husain, ayah, bukankah kakek melarang menangis berlebihan? Tiba-tiba Ali berkata, mohon maaf anak-anakku, aku lupa beritahukan kepada kalian, Rasul sebelum wafat pernah berucap, jika nanti Fatimah wafat, tolong mandikan dia, kuburkan dia, dan nanti akan menunggu jenazah Fatimah di liang lahatnya. Kalian tidak melihat, kalian berdua tidak melihat, aku melihat kakekmu menunggu di liang lahat. Masya Allah. Maka kemudian Ali berkata, ya Rasulullah, inilah amanah yang kau titipkan kepadaku, hari ini aku kembalikan kepadamu. Masya Allah. Itulah sebabnya Ali menangis luar biasa. Pertanyaannya, apakah Ali dan Fatimah tidak pernah cekcok? Sering. Bukan pernah, malah sering. Tapi selama mereka berdua cekcok, ada hal yang mereka jaga dengan baik. Apa itu? Nah ini kata kuncinya, kita ambil pelajaran. Di ujung Ramadan, bapak-bapak, di ujung Ramadan itu, ya, ada amal yang akan menyempurnakan semua rangkaian ibadah kita. Kan hadis yang kita dengar adalah wa innamal a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung pada penutupnya. Dan cara kita menutup rangkaian ibadah Ramadan kita, salah satunya dengan pasangan kita. Ya. Jadi Ali dan Fatimah ketika mereka berdua dinikahkan, Nabi menyiapkan ayat khusus yang dibacakan pada saat mereka berdua menikah. Buka ayatnya. Quran surat 33 ayat 70-71. Quran surat 33 ayat 70-71. Inilah ayat khusus yang dibaca oleh Nabi kepada Ali dan Fatimah saat mereka berdua menikah. Mangga Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan. Inilah basic keluarga terbaik dalam Al-Quran. Apa itu? Satu, takwa. Jangan menikahkan anak kita dengan pria kaya, tapi nikahkan dia dengan pria bertakwa, apalagi kaya. Watazawwadu, berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi Nabi memilih Pak Ali karena Ali orang paling bertakwa. Itulah dia dipantaskan dengan Fatimah. Jadi bapak-bapak kalau mengangkat menantu, lihat anak yang bertakwa, karena itu modal.
Karena ketika orang menikah karena takwa, garansinya apa kata Allah? Garansinya nanti kita lihat ini ya. Pertama takwa, yang kedua menikahlah dengan pria atau wanita yang mulutnya baik. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Tidak cuma kontennya benar, tapi momennya benar. Tak ada yang lebih menderita kecuali pria yang menikah dengan wanita yang mulutnya ember. Penderitaan itu. Itulah sebabnya kalian lebih senang di masjid. Apa Fatimah tidak komplain? Komplain. Tapi dia menjaga ayat ini dengan baik. Dia tidak pernah. Beberapa kali Nabi mendatangi Fatimah, Ali tidak ada. Tapi lihat ketika Nabi tanya, kemana suamimu? Apa jawab Fatimah? Dia pasti ke masjid ya Rasulullah. Kalau dia kecewa kepadaku, maka dia akan menemui Tuhannya. Masya Allah. Kenapa? Karena Fatimah tahu tidak ada yang lebih baik dari dirinya kecuali Allah. Maka ketika Ali kecewa pada Fatimah, maka dia akan pergi ke masjid, bukan ke Ka'bah. Itu Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi keluarga Quran itu dua dasarnya. Satu, takwa. Dua, ucapan yang benar. Apa garansinya? Dua sekaligus. Pertama, yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan membereskan. Bahkan tidak cuma membereskan, Allah ganti mereka dengan pahala-pahala besar. Yang kedua, kalau ini yang terjaga, semua dosa kalian diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mana ada keluarga terbaik kecuali keluarga Ali dan Fatimah. Kenapa? Dosa mereka berdua, dosa apapun diampuni Allah Subhanahu wa taala selama mereka jaga takwa dan menjaga ucapannya. Kenapa keluarga kita bermasalah tambah masalah? Karena kelemahannya satu. Mungkin takwa kita jaga, tapi mulut kita sulit kita jaga. Itulah sebabnya pria paling jelek adalah pria yang kasar ucapannya pada istrinya. Itu dia. Ustadz, memang kami nggak boleh ngomong kasar pada istri. Semua pria, semua suami yang ngomong kasar pada bininya seperti dia ngomong kasar kepada ibunya. Maka di ujung Ramadan ini, ya, di ujung Ramadan ini pastikan kita tutup kesalahan kita pada istri kita, terutama ucapan kita yang pernah kasar apalagi kotor kepada istri. Jaga dengan baik. Itu dia. Ya. Yang kedua, ini keluarga mereka berdua ini, Pak. Ya. Keluarga Ali dan Fatimah adalah keluarga yang penuh dengan kelapangan terhadap pasangan. Tak ada orang yang lebih menderita kecuali orang yang sempit dadanya pada pasangannya. Mohon maaf Pak. Perhatikan baik-baik. Tidak ada orang yang lebih menderita kecuali dia tidak mendapati pasangannya, kecuali yang dia lihat kekurangan pasangannya. Dan tak ada orang yang lebih bahagia kecuali dia melihat pasangannya, kecuali dia melihat kelebihan pasangannya. Bapak-bapak, introspeksi diri. Kalau dalam perjalanan keluarga yang sering kita lihat pada pasangan kekurangannya, berarti sempit dadamu. Tapi kalau dalam perjalanan keluarga yang sering kita lihat adalah kelebihan pasangan kita, berarti lapang dadamu. Masya Allah. Kira-kira lebih banyak mana? Kelebihan apa kekurangannya? Kelebihan apa kekurangannya? Pertama, kelebihan berat badannya.
Maka kalau Fatimah sudah punya anak dua, menggunakan pakaian yang waktu dia nikah dulu dan masih pas, berarti Fatimah mampu menjaga berat tubuhnya. Kan gitu kan? Coba sekarang antum cari mana pakaian yang dulu dia pakai waktu menikah dengan, gak ada lagi. Udah masuk dus. Kenapa? Beda Ustaz. Dulu dia biola, sekarang dia Robbana. Tahu Robbana? Oh, Robbana. Begitu. Nabi Musa alaihissalam sampai level meminta kepada Allah supaya beban yang dia pikul itu bisa dia lalui dengan apa? Bukan dengan prajurit malaikat, bukan dengan malaikat maut, apalagi dengan rombongan tentara. Memikul beban seberat Nabi Musa, dia cuma minta kepada Allah satu, Rabbi shrahli sadri. Beban hidup, beban apapun hanya bisa dipikul oleh orang yang lapang hatinya, termasuk pasangan. Pasangan itu sebenarnya beban, Pak, kalau sempit dadamu. Tapi pasanganmu bisa menjadi mitra, pasanganmu bisa menjadi pelengkap dirimu kalau lapang dada. Makanya Nabi SAW tidak meminta kepada Allah seperti Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri. Kalau Nabi langsung, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dada. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Jadi kalau kita melihat di ujung Ramadan, istri mulai ngomong, ayah pulang enggak? Lapangkan dada kita, beban. Kalau tidak makin pening kita. Ayah pulang enggak? Ustaz, boleh enggak meminta seperti Nabi Musa? Boleh. Rabbi shrahli sadri, ya Allah. Istri minta pulang. Masya Allah. Kata anak-anak, ayah, kalau ayah enggak pulang, biar kami aja yang tengok nenek. Emang kalau kalian pergi enggak ada duit? Masya Allah. Apalagi si nenek telepon, nah ibu tahu, nah kamu nggak bisa pulang, tapi jangan kau larang cucu ibu untuk pulang. Sekarang lagi viral iklan pulang lebaran masa lampau. Datang dia pulang, temuin maknya. Ketika maknya pegang dus yang dia bawa, ingat dusnya. Mak, minta maaf mak, kami belum bisa bawa pulang apa-apa. Apa kata si mak? Rindumu, rasa rindumu itu nak kado terbaik bagi mak. Masya Allah. Jadi Ustadz, di mana kuncinya? Kelapangan. Kalau ada kelapangan pada dada kita, kita tidak melihat kekurangan pasangan kita, yang ada kelebihannya. Tapi kalau sempit dada kita, walaupun istri kita punya kelebihan, kita akan melihat kekurangannya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, keluarga terbaik dalam Al-Quran punya alat, nama alatnya penghapus. Dulu anak-anak bilang stip. Tahu stip? Salah tulis maka dihapus, kertas jadi ulang lagi kan? Begitulah kita dengan pasangan. Kalau pasangan kita punya kesalahan, apalagi kesalahan diulang, kita punya stip, hapus kesalahan pasangan kita. Supaya apa? Lembaran keluarga itu tetap putih, walaupun tidak seperti putih awal, tapi dia tetap putih. Itu rahasia langgengnya keluarga sampai hari tua. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia pada diri seorang kecuali dia selalu menghapus kesalahan pasangannya. Dan tidak ada yang lebih mulia pada seorang wanita kecuali dia selalu menghapus kesalahan suaminya.
Tidak ada yang lebih beban pada diri seorang suami kecuali mengingat terus kesalahan istrinya. Dan tidak ada sumber penyakit terberat bagi seorang wanita kecuali mengingat kesalahan suami. Pertanyaannya, lebih banyak mana kita mengingat kesalahan istri, atau istri lebih banyak mengingat kesalahan kita? Memang takdir menentukan wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit dia melupakan. Kita kenapa pakai kamera? Si Hasan ini menjebak saya itu. Maka jika ada seorang istri memaksakan kehendaknya kepadamu, lapangkan hatimu. Karena yang akan kamu lihat bukan pemaksaan kehendak, tapi potensi diri yang lagi dia gali. Seperti itu. Untuk saya dijelaskan. Jadi Masya Allah. Begitu. Nah, bapak-bapak, di ujung Ramadan ini, Kang Yana, tolong cabut handphone saya. Di ujung Ramadan ini, Pak, tutuplah amal-amal ritual kita, saum, taraweh, tadarus, infak, itikaf, dengan amal-amal yang bisa menutupi semua kekurangan amal kita. Di antaranya adalah kata Nabi, khairukum khairul linisa'ih, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istri. Jadi bapak-bapak, kalau ingin menutup rangkaian ibadah kita, maka berikanlah satu amalan terbaik, perbuatan baik untuk istri kita. Apalagi kalau misalnya kita ajak dia ke toko emas besok, dia akan melihat semua kelebihan kita dan tidak ada kekurangan kita. Yang Ustadz bilang ajak, bukan beli. Karena niat tulus kita mengajak dia, itu akan disambut sama di ucapan dia, ayah, nggak usah ayah, masih banyak kebutuhan yang lain. Itu namanya gayung bersambut. Nggak apa-apa deh, minimal kau ambil satu lah deh. Kata si adek, baiklah kalau gitu bang, aku ambil satu set aja deh. Berikan sesuatu yang terbaik buat istri. Karena ada kaidah dalam amal. Apa kaidahnya? Tadi hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari tentang amal. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung pada penutupnya. Tapi kata ulama, lihat ada lagi hadis yang menjelaskan hadis Bukhari ini. Dari sahabat ya Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, la tu'jabu bi amalin amilin hatta tanduru bima yuhtamu lahu. Janganlah kalian kagum dengan amalan seseorang. Janganlah kalian kagum dengan amalan seseorang, termasuk amalanmu, sampai kalian melihat dengan apa ia mengakhiri amalannya. Makanya kita lihat di ujung Ramadan ini ada satu bab yang kita harus tuntas, dan ini pengaruh dalam keluarga. Dan ketika ini tidak tuntas, berisiko buat keluarga. Apa itu? Harta. Harta. Harta itu spesifik dalam agama, apalagi dalam keluarga. Kalau harta itu kita berikan pada keluarga, berubah namanya nafkah. Kalau harta itu kita belanjakan di jalan Allah, berubah namanya infak.
Tapi kalau harta itu dihitung baru kita keluarkan, namanya zakat. Kalau sedekah, sedekah tidak harus harta, semua kebaikan disebut sedekah. Alhamdulillah. Jadi tadi saya lihat gak ada air. Untung ada ketua DKM, insyaallah. Ya, karena orang Prabu Muli, insyaallah, jauh dia perjalanan itu. Bapak-bapak, nih di ujung Ramadan ini, bapak-bapak duduklah dengan istri membicarakan bab ini. Begini, suami yang paling baik adalah suami yang tidak ada rahasia harta pada istrinya, dan istri yang paling baik adalah istri yang menyimpan kekurangan hartanya pada suaminya. Ketika suaminya nanya, "Mah, masih ada untuk dapur?" Ada. Ya, tapi suaminya berterus terang kepada istrinya tentang harta. Makanya di bab harta ini nomor 1 kita dahulukan yang disebut zakat. Zakat mana, Ustaz? Zakat badan. Di fikih disebut zakat fitrah. Anak bayi nggak sholat berdosa tidak? Tidak. Anak bayi tidak puasa berdosa tidak? Tidak. Tapi kalau tidak dikeluarkan zakat fitrahnya, dosa. Inilah ibadah paling khas dalam Islam, zakat badan. Orang gila wajib sholat tidak? Tidak. Orang gila wajib puasa tidak? Tidak. Tapi keluarganya harus membayar zakat anggota keluarganya yang tidak ingat ini. Masya Allah. Itulah sebabnya di ujung ini terkait dengan keluarga, maka beresin bab harta dengan keluarga. Kalau sampai nisab dan haul, maka keluarkan zakat mal. Ustaz, zakat itu apa? Zakat itu kewajiban. Maka jika kamu mengeluarkan zakat, jangan merasa mulia, karena itu harta orang yang bercampur pada harta kita. Yang mulia itu kalau kamu menolong orang dengan infak, itu baru kemuliaan. Memang milikmu, tapi kau gunakan untuk menolong orang. Nah, di bab harta ini hati-hati, Pak. Hati-hati. Karena tidak sedikit ujung Ramadan berujung dengan air mata karena suami istri salah membicarakan itu. Terutama apa? Terutama bab adil. Ketika kita memberi pada saudara, memberi pada orang tua, kata istri, terus saya gimana? Hati-hati. Ini yang saya bilang, beban ini ada kemana? Karena mereka belum tentu siap. Kalau wanita yang tahu fikih, maka dia akan mendahulukan suami dan keluarga suami. Ustadz, apakah tidak sama pembagian suami memberikan kepada orang tua? Enggak. Karena beda. Ketika istri ridho, suami membagikan harta itu pada keluarga suami, lihat, maka istri itu dan orang tuanya punya tempat di surga. Terus Ustadz, saya bagaimana? Karena setelah kamu menikah, kewajibanmu selesai pada keluargamu, kewajibanmu pada suamimu. Sementara suamimu setelah menikah, kewajiban pada keluarganya tidak putus. Begitulah adilnya Allah. Jadi ketika istri kita itu tidak memberi pada keluarganya, dia tidak punya kewajiban. Yang masih punya kewajiban kita sebagai suami pada keluarga kita. Kalau begitu Ustaz, nggak adil dong. Bagaimana keluarganya? Ibu dan bapaknya yang tidak dibantu oleh suaminya, ya, tapi istrinya ridho, maka istrinya dan ibu bapaknya punya tempat di surga. Masya Allah. Makanya saya bilang, membicarakan ini dengan istri perlu, ya,
Apalagi kalau keluarga istri lebih dekat rumahnya dengan kita ketimbang keluarga kita. Ini perlu baik-baik. Jangan sampai ada hati yang terluka karena dia lihat kita lebih memprioritaskan keluarga kita, sementara dia tidak punya paham, dia tidak punya ilmu bahwa kita laki-laki punya kewajiban. Pak, apalagi kalau kita punya saudara perempuan, kita punya tante, kita punya bibi, dan hidupnya sendirian, tidak punya suami atau suaminya meninggal, maka mereka punya hak pada harta kita sebagai ponakan laki-laki. Kalau istri tidak paham, ini menjadi sumber pertengkaran di ujung Ramadan. Apalagi kalau saudara kandung kita datang ke rumah, istri yang paling baik mengingatkan suaminya, mas, itu saudara kandungmu, darahmu ada pada darahnya, darahnya ada pada darahmu, bantu, prioritaskan, bantu dia, mas. Masya Allah, punya tempat di surga model istri begini. Tapi kalau sebaliknya, mas, itu adekmu, paling duit lagi, Masya Allah. Ujung Ramadannya hancur. Itulah sebabnya bab ini bab yang tidak mudah. Ya, Ustadz Hendry Tanjung menulis buku yang sangat populer. Judulnya Anta wal Mal, Anda dan Harta. Ya, itu buku terjemahan bersama dengan Pak Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin. Menurut saya ini salah satu buku yang wajib dijadikan sebagai referensi kajian rutin di masjid ini, supaya kita paham tentang harta. Karena Umar bin Khattab mengatakan, kita tidak dianggap mengenal seseorang kecuali 3 hal. 1, pernah menginap di rumahnya. 2, pernah jalan bareng dengannya, pernah umroh bareng dengannya. Dan yang ketiga, pernah berurusan harta dengannya. Kata Umar, kalau kamu belum berurusan harta dengan orang itu, jangan langsung menyimpulkan kamu kenal dengan dia. Karena orang bisa berubah dengan bab. Sekarang mari, dari seluruh perjalanan kita dengan istri, cara yang paling mudah mengenal istri kita bab duit. Kalau dengan duit dia tidak marah dengan kita, dengan duit kita berikan ke keluarga kita, dia tidak marah. Kita berikan duit, dia mampu menjaga dengan baik, maka istri kita itu istri yang pertama masuk surga. Tapi kalau dengan duit akhirnya bertengkar, kalau dengan duit kita berputus silaturahim dengan saudara, maka istri kita pokoknya kalau bab duit, mas, bagaimana mas aja deh, kecuali mas menyerahkan ke mama, mama atur. Itu dia. Hati-hati pak di ujung ini. Beruntunglah kalau istrimu justru yang mengurus keluarga kita. Pak, untuk si fulan ini, si bungsu ini, si AA ini, untuk paman, untuk ini, semuanya ini. Kita tinggal ACC, baik. Itu mantap. Bukan sebaliknya, karena kita kemudian mengurusi keluarga kita, bab duit, mukanya berubah, yang manis jadi segi 4. Sombong. Nggak buka-buka keluar, dia nggak keluar dari kamar terus. Kenapa? Dia akan keluar kamar kalau bab itu sudah selesai. Jadi kita ingin mengenal siapa istri kita di bab duit. Ingat kaidahnya, kalau kita sudah memberikan uang kepada istri, ingat, jangan harap kembali. Karena yang kita berikan pun tidak cukup masalahnya. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah menjadi contoh terbaik di dalam bab ini. Tak ada wanita yang lebih qanaah dalam bab uang kecuali Fatimah. Ya, dia tahu suaminya bukan Utsman,
Dia tahu suaminya bukan Abu Bakar. Itulah sebabnya Fatimah tidak pernah menyebut masalah uang jika berbicara dengan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Dulu saya waktu awal menikah, itu yang saya bangun. Kalau nanti bab duit, saya harap tidak menjadi bahan penyebab kita bertengkar. Kalau sudah bab duit, lapangkan tadi ya yang sudah kita bahas. Kedepankan kelapangan. Ya, kalau ada kesalahan, siapkan alat penghapus. Begitu. Sebab kalau sudah terkait dengan ini, Pak, sulit sekali minta ampun. Apalagi wanita punya kaidah, duit suami, duit dia, duit dia, duit dia, kebanyakan dia. Nah, inilah yang harus dijelaskan supaya di ujung Ramadan ini tidak menjadi sia-sia Ramadan kita. Sekali lagi, jangan kagum dengan amal seseorang sebelum kita melihat amal apa yang menjadi penutup dari rangkaian amal seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, termasuk menjaga fitnah harta dengan pasangan kita. Beruntunglah Anda punya istri yang tetap menghormati Anda ketika Anda berlimpah harta maupun berkurang harta. Beruntunglah Anda punya istri yang menemanimu dalam keadaan apapun. Dia tetap menghormatimu ketika kamu berlimpah harta, dan dia tetap menyayangimu ketika kamu diuji dengan harta. Gitu dia. Makanya dalam Quran semua bab harta ditempelkan dengan bab anak. Sholat dengan zakat, siang dengan malam, tapi kalau harta dengan anak. Al-mal wal banun, innama amwal wa aulad, selalu ditempelkan karena dua itulah yang masih merupakan yang sensitif dalam hubungan suami istri, harta dan anak. Ustadz, adakah doa supaya kami lolos di bab ini? Doa Abu Bakar. Apa doa Abu Bakar? Ya Allah, letakkan harta di tangan-tangan kami, jangan sampai kau letakkan harta di hati kami. Kalau harta cuma sampai di tangan, berfungsi sebagai wasilah, tapi ketika harta sampai di hati, dia menjadi tujuan. Ketika harta sampai di hati, orang dihormati karena hartanya. Begitu pula kau dihormati oleh istrimu karena hartamu. Tapi ketika harta itu di tangan, maka harta itu berfungsi, tidak menjadi lambang kebanggaan, apalagi kehormatan. Baik Bapak-bapak, mudah-mudahan di ujung Ramadan ini istri bisa diajak bab ini, apalagi kalau sampai bisa berkorban, ya, karena bab harta itu bab yang lebih dulu diutamakan ketimbang bab jiwa. Ingat, ada doa yang diajarkan oleh para ulama, dan doa ini datang dari Rasulullah. Allahumma a'ti riqabana, ya Allah, hapuskanlah nama kami di dalam api neraka. Begitu pula nama orang tua kami, nama pasangan kami. Nah, kalau kita pingin nama-nama kita tidak ada di dalam api neraka, salah satunya bersihkan harta kita. Dan ketika kita pingin diselamatkan dari azab yang pedih, maka tidak ada lain kecuali jihad harta. Di ujung Ramadan ini, Pak, buktikan itu, Pak. Ya. Kalau kita ada kelebihan kemudian kita bantu keluarga, itu normal. Tapi kalau dalam kesempitan kita masih bisa membantu keluarga, itu baru level kita naik. Penutup terbaik di ujung Ramadan adalah di tengah kesempitanmu, kamu masih menolong saudaramu. Allah. Seperti itu. Baik Bapak-bapak, inilah amal-amal penutup di bulan Ramadan yang mudah-mudahan dengan itu membawa kita dan keluarga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan.
Salam. Satu yang menarik, mungkin satu poin saja. Mungkin singkat saja. Jadi saya menjaga lagi kira-kira tugas seorang suami dan tugas saudara istri. Artinya saya berbicara tentang istri tidak harus menjadi suami rumah tangga atau menjadikan pasangan atau apa. Jadi mungkin solusi saya kira sebenarnya tugas dan sesuatu yang kedua, kita tidak tahu dari sebuah doa mana yang lebih Allah dan Allah juga mudik dan karena misalnya kita hari ini misalnya kita masuk hari sementara kita mudik kira-kira gimana cara apakah mudik itu memangnya juga dengan kesalahan. Jadi kita pada saat itu kita sendiri berada mungkin ada persoalan ini Salah seorang nenek nelpon kepada cucunya, "Nak, kamu pulang ke rumah nenek ya?" "Iya nek, aku pasti pulang." Dia ngomong ke bapaknya, "Ayah, aku mau pulang lebaran tahun ini ke rumah nenek." "Sama siapa?" "Ya kalau ayah nggak mau, aku sendirilah. Aku ajak abang, aku ajak teteh." Si ayahnya baru membantah, telepon masuk, ibu. Masya Allah. Telepon, "Ya bu, nak, ibu tahu nak keadaanmu. Kalau memang kamu nggak mau pulang nggak apa-apa, tapi jangan kau larang cucu nenek mau pulang." Selesai sudah. "Iya bu, iya bu." Jadi kalau ada dua aulawiyat, prioritas, itu diselesaikan bukan mendahulukan yang satu dengan yang lain, tapi diselesaikan dengan dialog. Begitu kaidahnya. Karena kita tidak mungkin mendahulukan yang satu juga penting. Maka caranya adalah menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang baik. Itulah sebabnya dialog itu penting, minta izin itu penting, memberikan pengertian itu penting, memberikan pemahaman itu penting. Sehingga ibu tahu kenapa kita tidak pulang, karena kita juga lagi melaksanakan ibadah yang lain. Yang salah adalah kita kekeh pada ibadah ini tanpa memberi penjelasan. Apa kata ibu? "Kecuali kau tak minum air susu ibu." Selesai. Itu dia. Makanya segala sesuatu bil hujjah, harus ada pendapat dengan cara yang baik supaya ibu bangga. "Alhamdulillah anakku tak pulang karena dia itikaf sempurna. Ma, aku itikaf tiap sholat, tiap waktu aku doain mama." Begitu caranya, seperti itu ya. Tapi Ustaz, hati kecil juga pingin sebenarnya pulang. Nah, diaturlah baik-baik ya, diatur baik-baik. Karena ada hadis Nabi Ibnu Majah, disahihkan oleh ulama-ulama yang lain. Kau keluar dari rumahmu dengan niat meringankan beban saudaramu, lebih aku sukai, kata Rasul, daripada itikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Itu saudara, apalagi kau ringankan beban ibu. Masya Allah. Ustadz, apakah Nabi pernah mudik? Enggak. Jangankan Nabi, orang Arab gak pernah mudik. Karena orang Arab itu tidak seperti kita. Kita itu asal daerah mana, tinggal di daerah sini. Wajar kalau lebaran mudik. Orang Arab gak begitu. Kalau pindah sekalian. Jarang itu mudik. Gitu. Mudik ini kultur, budaya aja. Tapi di sana ada kebaikan yang didapatkan. Kalau dengan mudik itu orang tuamu bahagia, dengan mudik itu membuat kamu sempurna, bismillah. Tapi dialog dengan baik, insyaallah. Begitu.
Itikaf itu yang sempurna 10 hari, iya. Tapi kau pulang ke sana pula, itikaf di sana, gak ada masalah. Seperti itu. Ya. Jadi janganlah kita mempersulit kita dengan dua pilihan yang sulit. Ya. Berusahalah supaya kita pada posisi di mana semua bisa kita jelaskan dengan baik. Ya, sebenarnya saya sebelum Ramadan sudah pulang karena pas ibu sakit, jelasin baik-baik sudah semua. Tapi tiba-tiba menjelang 2-3 hari ibu saya telepon, "Nah, kalau kamu tak pulang, anak-anakmu aja lah yang kau kirim ke sini." Kata anak-anak, "Ayah, nggak apa-apa ya nggak pulang, kami yang pulang nengok nenek." Mana mungkin kita biarkan anak-anak kita pergi sementara kita di sini, kan? Apalagi cuma Prabu Muli, sebentar sampai. 9 jam juga sampai dari Taman Cimanggu. Kami di Sulawesi juga sebentar, 3 jam sampai. Tapi 3 jam itu harus kami bayar 3 juta. Gitu. Tapi Bapak-bapak, sekali lagi, jangan kagum dengan amal seseorang sebelum kamu lihat amal apa yang menjadi penutup amal orang itu. Ujung Ramadan itu terbaik adalah saat kita memang berkumpul dengan orang yang mencintai kita. Apalagi kalau ibu itu tinggal sendiri, ini gak ada alasan. Bapak sudah nggak ada, maka dia butuh. Pulangnya kita ke sana itu sama dengan menambah umurnya. Kadang malaikat itu, Pak, mengambil nyawa seseorang itu karena dia lihat ini udah nggak dibutuhkan lagi, anaknya udah jarang datang, udah ambil aja. Tapi karena anaknya sering datang masih dibutuhkan, malaikat begitu. Gitu. Masih ada ibu, masih ada bapak. Apalagi ayah, gitu. Memang kita kalau bicara ibu nomor 1, padahal ayah juga nomor 1 sebenarnya. Ibu mertua, bapak mertua, oh gitu. Ada peluang cari bapak mertua lagi. Mudah-mudahan, insya Allah. Bismillah. Tapi semuanya di Jawa kan? Oh iya sudah. Tadi mulai penuh, Cipali udah mulai penuh. Orang udah mulai mudik. Insyaallah. Memang ada yang punya kebiasaan selesai maghrib ya itikaf langsung dia pergi. Ya resikonya hampir mirip-mirip lah. Minimal kalau kau tak pulang, jangan diam, berbicaralah dengan baik sehingga orang tuamu mengerti keadaan. Seperti itu aja. Baik ya, insyaallah mudah-mudahan ini jadi pelajaran, dan doakan ibu kita di malam-malam kita seperti di masjid ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kesehatan, umur terbaik, masih terus menikmati kehadiran kita, putra-putri mereka yang mereka cintai. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya pikir ini yang paling penting. Lanjutkan tilawah, lanjutkan zikir, mumpung kita masih berada di ujung Ramadan. Ya, beda ibadah kalau udah lewat Ramadan beda. Ya, karena optimalkanlah. Karena kalaupun ibu sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada, kita menjadi orang yang paling rugi kalau kita tidak banyak ibadah. Karena ibadah kita di bulan Ramadan ini automatically mengalir pahala kepada almarhum. Untuk itu mari kita doakan mereka insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jika dia sudah di alam barzah, ya Allah,
Jadikan semua solat kami, tarawih kami, witir kami, tadarus kami, sedekah kami, taklim kami ya Allah, dan semua kebaikan, jika itu kebaikan ya Allah, jadikanlah pahala mengalir yang tidak putus kepadanya ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa adkhilhu jannata ma'al abrar wa adkhilhu jannata ma'al abrar wa adkhilhu jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Allahumma nakkihi kama yunaqqa thawbal abyada minad danas. Jika bacaan Quran kami bisa menghapus dosa, ampuni dosanya ya Allah. Jika tarawih kami bisa menghapus dosa, ampuni dosanya ya Allah. Jika puasa kami bisa menghapus dosa, ampuni dosanya ya Allah. Allahumma faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.